Jadi begini, pada tanggal 6 Juli kemarin ada sebuah pengumuman yang menurut hemat kami ini penting untuk kita bahas pelan-pelan karena ini adalah sebuah keputusan yang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan banyak orang. Bagaimana sebuah otoritas yang hampir selama 20 tahun terakhir mereka mengurus dan mempertahankan Gaza sejak tahun 2007 ya. Sekarang justru mereka mengambil langkah yang bisa disebut sebagai langkah yang mengejutkan, di mana mereka resmi membubarkan komite mereka sendiri, namanya Komite Darurat dan ketuanya adalah Muhammad Al-Farra. Beliau mundur dan komite itu langsung dibubarkan. Alasan resminya adalah untuk membuka jalan bagi komite baru yang bernama NCAG atau National Committee for the Administration of Gaza. Jadi ini adalah sebuah komite teknokrat yang bisa masuk dan menjalankan pemerintahan sipil yang diharapkan akan lebih netral di sana, mengembalikan Gaza menjadi jauh lebih baik. Harapannya seperti itu. Tapi ada pertanyaan sekarang, dan ini yang bikin banyak orang jadi bingung, bahwa apakah kelompok perlawanan Gaza yang merepresentasikan perjuangan rakyat Gaza sekarang sudah menyerah? Apakah mereka sekarang tunduk pada tekanan Barat? Atau ada kemungkinan ada sudut pandang lain yang melihat bahwa ini adalah sebuah taktik besar, siasah yang disiapkan oleh mereka, dan ada apa di balik semua langkah-langkah ini? Nah, sebelum kita bicara soal sudut pandang yang melihat ini sebagai sebuah siasah, sangat penting bagi kami untuk melihat bagaimana kondisi real saudara-saudara kita yang ada di lapangan di Gaza pada saat ini. Kenapa? Karena keputusan ini tidak diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan situasional yang sangat matang, dan ini diambil di tengah kondisi yang sebenarnya sangat berat secara fisik. Bagaimana kita lihat sepanjang 1000 hari agresi, data Kementerian Kesehatan Gaza teman-teman, 73.000 jiwa itu sudah gugur. Bahkan setelah kesepakatan gencatan senjata di atas kertas yang katanya berlaku Oktober tahun lalu, 1000 lebih orang itu tetap tewas, tetap gugur. Jadi bagi para penjajah ini, gencatan senjata itu seolah seperti hanya lipatan kertas. Sementara di lapangan, pembunuhan tetap mereka jalankan. Luar biasa ngerinya. Dan menurut laporan resmi dari PBB, per Juni kemarin, sebagian besar warga Gaza, saudara-saudara kita di sana, itu terjebak di ruang yang bayangkan itu semakin sempit. Sudah semakin sempit, mereka jumlahnya sangat banyak, artinya mereka akan berdesak-desakan, akses air bersih mereka dihancurkan, dan tentu begitu banyak manusia itu akan menimbulkan begitu banyak tumpukan sampah di area pemukiman karena tidak ada space untuk membuang sampah dengan layak. Ya, kota mereka hancur, sampah-sampah ini kemudian mengundang hama, penyakit, bahkan sampai tikus yang dilaporkan menggerogoti badan mereka. Maka tak heran kalau penyakit kulit, penyakit diare itu banyak terjadi di sana, dan ini mereka alami benar-benar sudah tidak manusiawi lagi di tengah peradaban manusia modern pada saat ini. Dan lebih parah lagi teman-teman semua, hanya ada satu jalur penyeberangan yang dibuka dan jalur lainnya itu mereka dikunci oleh para penjajah. Dan pejabat sosial Palestina sendiri menyebutnya bahwa ini adalah proyek kelaparan yang senyap, di mana bantuan kemanusiaan itu terus merosot drastis, sementara kebutuhan realnya itu memang besar sekali, ya. Jadi tidak mencukupi, dan ini proyek-proyek yang disengaja. Sebagian mengatakan bahwa mereka menjadikan kelaparan sebagai alat untuk genosida. Jadi kalau kita bicara posisi kekuatan otoritas Gaza saat ini, mereka sedang berjuang dengan sumber daya logistik yang benar-benar menipis, sementara rakyat yang berada dalam pemeliharaan mereka hidup di tengah kepungan, mereka berada dalam wabah, kelaparan yang disengaja diciptakan oleh entitas penjajah. Ya, dan keputusan untuk melepas kendali administratif ini diambil dari posisi yang bisa kita lihat mendapatkan tekanan secara fisik, bukan dari opsi yang luas untuk mengambil opsi-opsi yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, dari sudut pandang yang melihat ini sebagai siasah, di mana letak siasanya? Dan kenapa justru tindakan ini bisa dianggap sebagai langkah strategis, bukan sebagai penyerahan total?
Jadi teman-teman semua, lewat juru bicara resminya, mereka sudah menjelaskan sikapnya bahwa intinya mereka sengaja tidak lagi mau menjadi pihak yang memegang urusan administrasi sehari-hari. Anda tahu tujuannya? Agar tidak lagi ada dalih dari penjajah, dari para entitas penjajah ini untuk terus melancarkan serangan agresi dengan alasan mereka bahwa mereka mau menghancurkan otoritas yang berkuasa di Gaza. Ya, paham sampai di sini? Oke. Dan mereka secara terbuka mendesak pasukan penjajah harus segera menarik mundur diri mereka, menghentikan pembantaian yang terjadi, dan membuka semua jalur penyeberangan dan biarkan komite netral NCAG ini masuk untuk mengurus rakyat Gaza. Jadi posisinya jelas, mereka menempatkan diri sebagai pihak yang sudah menunaikan kewajiban mereka. Ya, mereka mau menunaikan apa yang mereka sepakati. Dan sekarang giliran dunia internasional yang dituntut untuk menagih kewajiban dari pihak yang menjajah ini. Kalau kita mau menggunakan pendekatan ini. Tapi ya, logiknya kita berpikir sebagai masyarakat Indonesia, di mana kita tahu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka pendekatan berpikir itu membawa kita bahwa seharusnya tidak ada negosiasi dengan entitas yang menjajah bangsa lain. Karena penjajahan harus dihapuskan. Bukan para kelompok yang berjuang yang dihapuskan. Jadi paham sampai di sini? Oke, mari kita lanjut. Bagaimana kita bisa berharap bahwa orang-orang yang dilawan ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kendati mereka terbukti berulang kali mengingkari perjanjian, dan tentu ini bukan tuduhan kosong bahwa bulan Mei kemarin media Israel sendiri, Time of Israel, mereka membocorkan surat resmi dari 2 pejabat tinggi Badan Perdamaian kepada otoritas teknokrat Gaza. Isinya boleh dikatakan mengejutkan atau boleh dikatakan sudah tidak mengejutkan lagi. Mereka menegaskan bahwa tidak akan menuntut kepatuhan dari para penjajah ini terhadap 20 poin kesepakatan yang ada. Kalau syarat pelucutan senjata dari pihak Gaza itu belum dipenuhi. Artinya apa teman-teman? Sejak awal perjanjian ini memang sudah dirancang timpang. Satu pihak mereka tuntut untuk menyerahkan senjata dulu, menyerahkan harga diri mereka, alat pertahanan mereka, baru pihak yang satu mau mempertimbangkan untuk menarik pasukan. Dan bagian ini rasa-rasanya mengusik logika berpikir kita ketika kita berbicara soal keadilan itu. Terlebih lagi ketika kita melihat dalam konteks siapa yang sedang terjajah dan yang siapa yang menjajah, merampas tanah orang lain. Jadi menghadapi lawan yang wataknya seperti yang kita jelaskan tadi, kemungkinan strateginya bukan lagi soal percaya atau tidak percaya. Orang-orang di Gaza mereka sudah tahu dengan siapa mereka berhadapan gitu ya. Jadi pendekatan atau perspektif yang digunakan oleh para kombatan adalah mereka berupaya untuk memindahkan medan pertarungan. Jadi ketika pertempuran fisik di wilayah yang terisolasi terus mendapatkan tekanan, mereka memindahkan tekanan itu ke ranah yang sulit dikendalikan oleh lawan mereka, yaitu opini publik dunia dan desakan multilateral dan solidaritas dunia internasional secara global, sambil mereka sendiri tetap menjaga kewaspadaan mereka ya di lapangan. Dan selanjutnya yang tak kalah menarik bagaimana respon dari pihak penjajah melihat manuver politik ini. Jadi begitu pengumuman pembubaran komite ini keluar, pihak Israel langsung seolah mereka kebakaran jenggot dan meremehkan langkah ini, dan melalui media-media mereka Tel Aviv langsung menyebut keputusan ini sebagai stunt, ya sebagai gimmick politik atau semacam sandiwara, di mana mereka menuduh bahwa para pejuang Gaza ini hanya mengganti topengnya saja, mengganti casing birokrasi sipil, sementara jaringan di bawah tanah dan kendali realnya itu tetap tidak pernah berubah. Mengapa Israel bereaksi sinis seperti ini? Karena keinginan terbesar mereka sejak awal itu sudah kita pahami. Tidak pernah tercapai tujuan mereka, yaitu melihat para kelompok perjuangan Palestina meletakkan senjata, dan mereka mau memanfaatkan momen transisi dari NCAG ini sebagai alat jebakan untuk memaksa
pejuang Palestina itu dilucuti senjatanya, menyerah total di bawah pengawasan badan internasional. Tapi disinilah titik ketegasan sikap yang harus dipahami bahwa teman-teman, mundurnya otoritas Gaza dari panggung administrasi kota itu sama sekali tidak menyentuh wilayah perjuangan bersenjata kalau kita lihat. Urusan mengurus sampah misalnya, mengurus air, birokrasi sipil, oke, silahkan diurus oleh komite teknokrat agar rakyat bisa bernafas, bantuan bisa masuk. Pendekatannya seperti itu. Tetapi urusan untuk menjaga tanah air, angkat senjata untuk melawan penjajah ketika mereka diserang, itu adalah hak yang tidak pernah bisa ditukar dengan selembar kertas perjanjian apapun. Jadi oleh karena itu mereka menolak untuk menyerahkan senjata selama mereka masih diperangi. Dan ya terlebih lagi selama tank-tank penjajah masih merangsek masuk di wilayah mereka. Selama pos militer mereka masih mencengkram 70% wilayah Gaza. Maka sayap militer perlawanan rakyat Gaza akan terus berdiri di garis depan. Kita melihat bahwa senjata ini adalah harga mati bagi mereka. Dan nasib perjuangan bersenjata di Gaza itu tidak ditentukan oleh meja diplomasi di Kairo, di Washington. Melainkan dari bagaimana keteguhan para pejuang-pejuang di sana yang mereka perjuangkan selama puluhan tahun dengan iman, dengan perjuangan harta dan begitu banyak yang mereka korbankan. Kalau kita lihat rencana untuk pembangunan Gaza, rekonstruksi Gaza ini punya janji-janji yang besar gitu ya. Dengan begitu banyak miliaran dolar yang akan digelontorkan, tapi kabarnya itu hanya secuil dari apa yang baru terrealisasi Mei kemarin, katanya cuma sekitar 1% saja. Jadi janji raksasa, realisasinya kosong. Kenapa ditahan? Karena dana itu dijadikan sebagai alat sandera politik untuk memaksa kelompok Gaza ini untuk dilucuti senjatanya. Di sisi lain ada rencana tandingan dari Mesir senilai 53 miliar dolar yang dirancang supaya kendali Gaza kembali ke tangan otoritas Palestina yang lebih diterima secara internasional, bukan lewat skema-skema yang bisa disetir oleh Barat. Dan Qatar, Turki pun sampai detik ini mereka masih berdiri sebagai mediator utama memastikan urat nadi bantuan itu tidak benar-benar putus untuk membantu saudara-saudara muslim mereka di sana. Ya setidaknya itu yang mereka bisa lakukan. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau ada yang bilang bahwa langkah mundur dari administrasi adalah bentuk menyerah, jawabannya bisa kita lihat dari perspektif yang kita bagikan. Ini bukan penyerahan total, ini adalah bentuk manuver politik yang tentu berani dan punya resiko, punya konsekuensi. Otoritas di sana sedang melepaskan beban administratif penanganan kota supaya bantuan bisa masuk. Dan satu hal yang penting untuk kita sampaikan bahwa kita sebagai umat muslim yang menyaksikan perjuangan ini dari luar, jangan sampai kita ikut terbawa dengan logika yang bengkok yang sering kali dinarasikan di media-media mainstream, media-media luar yang kemudian mungkin banyak diterjemahkan masuk di media Indonesia. Jangan sampai kita menganggap normal bahwa entitas pihak yang dijajah itu harus terus-terus mengalah dan harus melepaskan kendalinya. Anda bisa bayangkan kalau kita dulu dijajah dan harus melakukan hal yang sama. Kapan merdekanya gitu ya. Sementara pihak penjajah, pihak company, mereka tidak pernah benar-benar dipaksa untuk angkat kaki dari tanah yang mereka jajah. Dalam konteks ini adalah Palestina. Jadi kartu strategis sedang dimainkan di sana. Dan ya kita lihat saja bagaimana reaksi internasional yang semakin mendesak Israel. Israel juga tentu mereka kelabakan ketika melihat bagaimana dunia internasional punya narasi yang miring terhadap mereka. Generasi-generasi muda Amerika sudah tidak bersimpati terhadap Israel dan ini menimbulkan kekhawatiran bagaimana masa depan eksistensial dan untuk mendapatkan dukungan dari Amerika terhadap Israel. Dan ya tentu ini adalah pembahasan yang sebenarnya kompleks, tapi kita berupaya untuk menyederhanakan untuk bisa kita fahami. Dan tentu banyak kekurangan yang belum kami sampaikan dan ya nanti kita tambahkan lagi di siaran radio kita selanjutnya dan berikan pendapat teman-teman di luar sana, mungkin ada blind spot yang kami lupakan. Barakallahu fikum, Budi Karabani di sini, kami undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.